Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, gimana minggu lalu kalian sudah mengikuti sekolah minggu gabungan? Nah, senang banget pasti ya, karena banyak sekali cerita yang disampaikan dan juga kita sudah membuat prakarya tentunya ya. Nah, hari ini kita ada di pelajaran yang baru. Kita sekarang ada di pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat. Hari ini kita ada di pelajaran yang berjudul Allah yang menjadi manusia. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, sekarang Kak Andika mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama ya. Kita nyatakan sukacita kita karena Tuhan Allah itu telah menjadi manusia, menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Yuk, kita nyanyikan. Kalian mendapatkan sukacita? You have joy? Nah, puji Tuhan ya. Pasti semuanya mendapatkan sukacita dengan pujian tadi, dan juga karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita satu persatu, satu demi satu ya. Semuanya diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, sekarang Kak Andika akan perkenalkan teman Kak Andika yang bernama Kak Ricky Franz. Nah, Kak Ricky Franz ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Batu Jakarta, sekolah yang pernah Kak Andika pakai sebagai tempat belajar juga, yang nanti akan menolong adik-adik untuk belajar firman Tuhan juga ya di kelas Madya ini. Kepada Kak Ricky, dipersilakan. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Andika, Kak Riki mengajak kita lipat tangan, tutup mata, dan Kak Riki akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di saat ini ketika ada waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong Kakak Andika yang sebentar akan memimpin. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia untuk menjadi alat-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak ini. Bapa, kami bersyukur dan anak-anak ini Bapa Engkau tolong supaya mereka boleh mendengar dengan baik, mereka tidak nakal, mereka dengar-dengaran kepada mama papa mereka, dan Tuhan Yesus tolong mereka supaya mereka terus dibimbing oleh Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam iman mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Amin. Makasih Kak Riki. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang silahkan buka Alkitab kalian. Buka Alkitab kalian. Kita pagi hari ini belajar dari Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 dan nanti akan dilanjutkan di ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Adik-adik, pernah nggak sih kalian itu dikenalkan oleh papa mama kalian atau juga diceritakan? Jadi papa mama kalian itu cerita tentang nenek atau juga kakek kalian. Sebelumnya kalian nggak pernah ketemu dengan kakek nenek ini, karena mungkin kalian masih ada di dalam kandungan ketika kakek atau juga nenek itu berkunjung ke rumah kalian. Atau juga mungkin kalian waktu itu masih baby sekali dan juga belum ingat, wah siapa dulu ya yang pernah jenguk aku ya. Dan sekarang ketika umur kalian 10, 11 atau juga 13 tahun, kalian dikasih tahu oleh papa mama, kalian itu ternyata punya nenek loh, kalian itu ternyata punya kakek. Kakek kalian itu sangat baik. Kakek kalian itu ternyata suka makan durian. Mungkin tidurnya ngorok. Atau juga apa lagi? Biasa bangun pagi-pagi, setelah itu jalan pagi-pagi. Ya, jalan-jalan pagi-pagi itu. Nah, mungkin seperti itulah penggambarannya. Sama seperti hari ini. Jadi hari ini itu kita belajar mengenai Tuhan Yesus. Tuhan yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam Alkitab ini ya. Bagaimana dia akan datang ke dunia, akan seperti apa dia nanti, tugasnya seperti apa, sudah ditulis semuanya dalam Alkitab. Dan ini adalah sumber satu-satunya yang terpercaya mengenai berita Tuhan Yesus itu tadi. Kedatangan Tuhan Yesus, apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, pengajarannya, mujizatnya, tegurannya, dan juga pemberiannya yang luar biasa kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Allah yang menjadi manusia. Kenapa Allah harus menjadi manusia sih? Coba kita lihat dulu ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama adik-adik. Di Yohanes pasal yang pertama, dia akan bacakan, kalian boleh simak ya. Injil Yohanes, firman yang telah menjadi manusia, judul perikopnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Wow. Ternyata pada mulanya adalah firman. Dan ternyata firman itu adalah Allah. Nah, maksudnya apa sih adik-adik? Jadi sebenarnya ya, kalau Kak Andika mau kasih tahu, di Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama ini ternyata hampir sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Coba kalian lihat deh. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya, ini hampir sama ya kata-katanya ya, pada mulanya. Ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini, di dunia ini. Bahkan juga dunia juga diciptakan oleh Allah. Dan kini saatnya diulang lagi oleh Rasul Yohanes yang menulis Injil ini. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya seketika dunia ini belum ada, ketika langit belum ada, ketika bulan belum ada, bintang belum ada, matahari belum ada, hewan-hewan belum ada, dan juga manusia belum ada, pada mulanya firman itu sudah ada. Dan sesungguhnya firman itu siapa sih? Sesungguhnya firman itu adalah Allah. Dan ketika perjanjian baru, Allah itu menjelma menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Percaya gak kalian? Jadi mungkin di sekolah kalian, mungkin di tempat bermain kalian malah mendengar bahwa Yesus itu siapa sih? Yesus itu bukan Tuhan tahu. Aku gak percaya kalau dia itu Tuhan. Dia itu cuma manusia biasa. Pernahkah kalian mendapatkan obrolan seperti itu, atau juga ejekan seperti itu, bulian seperti itu? Kak Andika pernah adik-adik. Ketika di SD, ketika di SMP, Kak Andika mendapatkan hal itu. Ngapain sih kamu jadi orang Kristen? Tuhanmu itu manusia tahu. Hanya sebatas manusia. Dia gak punya kuasa. Toh dia juga mati juga. Nah itu yang sering kali mereka lontarkan adik-adik.
Tapi kita perlu tahu bahwa Yohanes ini adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu hanya sebatas manusia, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes ini banyak sekali cerita mengenai Tuhan Yesus. Mukjizat yang paling terkenal apa yang kalian ingat? 5 roti dan juga 2 ikan. Nah, misalnya itu. Terus, mukjizat pertama yang kalian ingat apa? Yaitu air menjadi anggur. Nah, itu adalah mukjizat Tuhan Yesus yang ditulis Alkitab, itu adalah pertama. Masih ada banyak lagi kan? Orang lumpuh disembuhkan, orang kusta disembuhkan, orang yang buta melihat. Badai dan juga gelombang air di danau itu menjadi tenang juga. Orang mana yang bisa melakukan hal itu? Dan hal yang luar biasa lagi adalah ketika kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib memang benar-benar mati. Darahnya benar-benar habis adik-adik. Tuhan Yesus memang tidak bernyawa. Dan 3 hari setelah itu sesuai dengan firman-Nya, Ia bangkit dari kubur untuk bisa hidup kembali. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus hidup tuh. Tuhan Yesus ada di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Saat ini melihat kita adik-adik. Jadi itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu tidak sebatas hanya manusia biasa ya. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Manusia yang luar biasa. Dia adalah manusia sejati, tapi juga Allah sejati. Itulah tujuan kedatangan Tuhan ke dunia ini. Coba kita perhatikan di ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maksudnya apa sih? Jadi Yesus itu beda, Allah itu beda lagi kak? Enggak. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Hanya penggambarannya adalah ada pribadi Allah, ada pribadi Yesus. Tapi sesungguhnya ini adalah satu kesatuan. Jadi pribadi Tuhan itu, pribadi Allah itu ingin datang ke dunia untuk memperkenalkan, aku tuh seperti ini loh. Aku tuh kasih. Aku tuh memiliki kasih yang luar biasa kepada kalian. Kalian sudah berdosa. Kalian sudah berbohong, kalian sudah mencuri, kalian sudah seringkali menyakiti aku dengan tidak rajin beribadah. Kalian seringkali mengejek orang lain. Tetapi aku mengasihi kalian. Karena ketika kalian berdosa, ketika kalian berbohong, ketika kalian melakukan pelanggaran, ketika kalian itu mencontek, itu membuat hatiku sakit, membuat hati Tuhan sakit, dan itulah yang dinamakan dosa. Dan akhirnya manusia tidak bisa diselamatkan oleh karena dosa itu. Karena sesungguhnya orang manusia itu harus berbuat baik untuk bisa diselamatkan. Tapi karena Tuhan melihat bahwa begitu buruknya dosa-dosa manusia ini, akhirnya tidak ada cara lain supaya manusia itu bisa diselamatkan. Hanya dengan aku datang kepada mereka, aku memperkenalkan diri, dan juga harus mati di salib untuk menebus dosa-dosa mereka, menggantikan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang ini. Nah, begitulah adik-adik. Jadi itulah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kita penebusan. Tuhan itu memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dan juga oleh karena cintanya yang luar biasa kepada kita, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang kita kenal melalui Alkitab, melalui firman Tuhan ini. Dan di ayat yang ke-10 sampai 11, adik akan bacakan ya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, maksudnya apa adik-adik? Jadi Yesus ini menciptakan dunia, tetapi dunia tidak mengenal. Maksudnya dunia ini adalah manusia itu sendiri. Jadi orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan itu ternyata nggak mengenal Yesus sendiri. Yesus yang sudah menciptakan manusia itu ternyata tidak dikenal. Bagaimana rasanya adik-adik? Jadi kalau misalnya kalian itu suka sains, kalian suka bereksperimen, kalian menciptakan misalnya robot ya. Kalian menciptakan robot, dan robot itu just work gitu ya. Jadi itu bekerja dan juga bisa dipakai. Tetapi robot itu tidak mengenali kalian sebagai penciptanya. Gimana perasaan kalian? Pasti akan sedih ya. Pasti akan merasakan kecewa. Misalnya lagi, satu hal.
Kalian punya binatang peliharaan di rumah? Anjing kah atau kucing? Pasti kalian ingin bahwa hewan-hewan itu mengenal kalian juga kan? Nah, sama seperti itulah. Yesus juga mau supaya orang-orang ciptaannya ini mengenal dia juga. Tetapi apa kenyataannya? Kenyataannya orang-orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan lagi di ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang dimaksud adalah orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini, justru menolak. Di Alkitab seringkali mereka bertentangan dengan Tuhan Yesus. Seringkali konflik ya. Karena mereka menggunakan adat istiadatnya dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih mengutamakan hukum Taurat dan juga dibandingkan dengan kasih mereka kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dan masih banyak lagi. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat dan juga terus mengenal siapa Tuhan Yesus itu bagi kita. Apakah dia hanya sebagai Tuhan yang menciptakan? Eba jadi, Gwen jadi, Josh jadi, Davi jadi, siapapun jadi. Enggak ya. Tuhan bukan hanya mau menciptakan, tapi Tuhan mau membuat relasi bersama dengan kita, membuat koneksi bersama dengan kita. Akhirnya kita bisa sama-sama mengenal. Dalam hubungan kita keseharian juga pasti kita pengen mengenal ya. Kita pengen terus mengenal papa mama kita, terus mengenal saudara-saudara kita, bahkan juga teman-teman kita di sekolahan ya. Pasti itu. Nah, itu juga lah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya dia itu dikenal oleh kita dan juga kita kenal kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi itulah firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini adik-adik. Jadi bila itu menjadi pengingat bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita dan juga itulah tujuan kehidupan kita supaya kita terus mengenal Tuhan dan juga semakin peka akan setiap perintahnya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, coba sekarang kalian lihat di buku pelajaran kalian. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Contohnya ya, di pertanyaan pertama itu, siapa yang menciptakan dunia ini? Pertanyaan 2, ketiga, dan juga keempat misalnya ada pertanyaan, apakah kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, itu silahkan kalian tulis, silahkan kalian isi, dan juga nanti di situ ada pertanyaan lagi bahwa setelah kalian belajar firman Tuhan ini, sesungguhnya Yesus itu seperti apa sih bagi kalian? Nah, silahkan kalian renungkan. Dan yang terakhir, setelah kalian membaca firman Tuhan ini dan juga setelah kalian tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia mau kita diselamatkan bukan supaya kita dibinasakan, tolong ceritakan itu kepada teman-teman kalian. Tolong ceritakan itu kepada saudara-saudara kalian yang mungkin belum percaya, atau siapapun yang kalian temui yang harus mengenal Tuhan, karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, tapi mereka nggak tahu sebuah kebenaran. Ketika kita sudah diajarkan pada hari ini melalui sekolah minggu tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus mengajarkan itu kepada orang lain. Tolong tuliskan nama-nama yang akan kalian ceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Sembari kalian menulis, kita akan mendengarkan lagu ini ya, supaya kalian relax dan juga lebih tenang untuk mengerjakannya. Ada hidup
Yeay, keren loh, kalian udah selesai loh. Nah, kalau kalian sudah selesai, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita ada di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama juga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah adik-adik, sekarang sekolah minggu kita harus selesai, dan Kak Andika ingatkan supaya terus rajin untuk mengikuti sekolah minggu, supaya kita semakin mengenal Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita, dan juga kita bisa terus menceritakan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Dan Kak Andika juga ingatkan, terus berikan persembahan kalian kepada Tuhan ya. Jangan pernah lupa, sisihkan, bukan sisakan ya, sisihkan yang terbaik untuk Tuhan, dan juga itu akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi begitulah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ibadah kita sudah selesai, dan Tuhan Yesus berkati ya. Bye bye, happy Sunday.